Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Anissa dari kelas B Psikolog Industri tahun 2020 dengan NIM 2009035011065. Saya akan mempresentasikan materi terkait bias dalam penilaian kinerja menurut Werther dan Davis. Baik, langsung saja pada submaterinya. Yang pertama, evaluasi kinerja atau penilaian kinerja karyawan. Evaluasi kinerja atau biasa disebut penilaian kerja karyawan adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan biasanya setiap 6 bulan atau sekali setahun. Evaluasi kinerja menurut Leon C. McGeeson tahun 1981, penilaian prestasi kinerja adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian materi selanjutnya, pengertian bias dalam penilaian kinerja. Dalam proses penilaian kinerja karyawan seringkali terjadi bias. Bias dalam penilaian kinerja karyawan adalah sebuah penyimpangan yang dapat mempengaruhi keakuratan dalam penilaian tersebut. Hal ini biasanya diakibatkan oleh pandangan subjektif penilaian kepada karyawan. Kemudian materi selanjutnya yaitu bias menurut Werther dan Davis tahun 1996. Terdapat 6 bias. Yang pertama, bias halo efek. Bias ini terjadi apabila penilai menyukai atau tidak menyukai karyawan. Apabila penilai secara pribadi menyukai karyawan, maka penilai cenderung akan memberikan penilaian positif pada semua aspek penilaian. Namun sebaliknya, apabila penilai tidak menyukai karyawan, maka ia akan cenderung memberikan penilaian yang negatif kepada karyawan tersebut. Yang kedua, leniency dan severity effect. Leniency effect terjadi apabila penilai memiliki kecenderungan untuk bersikap baik kepada karyawan. Ia merasa bahwa ia harus berbaik hati kepada karyawan. Dengan begitu, penilai akan memberikan penilaian yang cenderung baik pada setiap aspek penilaian. Sedangkan severity effect terjadi apabila penilai memiliki falsafah yang sebaliknya dari leniency effect. Maka penilai akan memberikan penilaian yang cenderung buruk pada setiap aspek penilaian. Yang ketiga, central tendency. Central tendency adalah sebuah bias yang terjadi apabila penilai memiliki tingkat toleransi yang terlalu tinggi. Dan yang keempat, assimilation dan differential effect. Assimilation effect terjadi apabila penilai cenderung menyukai karyawan yang memiliki kesamaan dengan penilai. Kesamaan ini dapat berupa ciri-ciri atau sifat yang dimiliki karyawan. Sedangkan differential effect dapat terjadi apabila karyawan memiliki perbedaan ciri-ciri atau sifat dengan penilai. Kemudian selanjutnya, first impression error. Bias ini disebabkan oleh pandangan pertama. Penilai akan memberikan penilaian berdasarkan kontak pertama dengan karyawannya. Penilai akan membawa kesan pertemuan pertama dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang terakhir, recency effect. Recency effect dapat terjadi karena penilai memberikan nilai berdasarkan kejadian yang baru-baru saja dialami dan melupakan prestasi ataupun kesalahan yang sudah dilakukan pada masa lampau. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Dari bias-bias yang sudah dijelaskan dapat diambil kesimpulan bahwa hal itu dapat mengakibatkan kesalahan penilai dan merugikan karyawan. Namun tidak hanya karyawan yang dirugikan, tetapi juga dapat merugikan bagi organisasi ataupun perusahaan. Oleh karena itu, penilai harus menyadari keberadaan bias-bias tersebut agar dapat menghindarinya dan dapat memberikan penilaian yang lebih objektif dan akurat kepada pegawai. Sekian dari pemaparan materinya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.